Daripada gabut, main jelangkung versi Korea yuk. Katanya cuma butuh pensil sama kertas doang. Ayo. Oh, maksudnya permainan memanggil roh Bunsin Saba gitu kan namanya? Itu tahu. Ayo main, buat seru-seruan aja. Enggak. Ngeri. Sekolah dekat sini baru ada kejadian gara-gara main itu. Ceritanya serem banget. Gimana ceritanya tuh? Di sekolah SMA di Daegu ini beredar kabar ada kelas yang dikunci dari 2008. Konon seorang siswi bernama Ji-eun bunuh diri di kelas itu setelah jadi korban bullying. Tapi anehnya, tubuhnya tak pernah ditemukan. Tahun 2025, 3 siswi penasaran, Hewon, Sojin, dan Minso, memutuskan untuk membuka ruang kelas itu diam-diam setelah sekolah usai. Mereka ingin mencoba permainan yang sedang viral di sosial media Korea, Bunsin Saba. Mereka membawa kertas, menggambar huruf-huruf Hangul, membentuk lingkaran, lalu menancapkan pensil di tengahnya. Ketiganya menyentuhkan jari mereka ke pensil dan mulai membaca. Bunsin Saba, jika kau di sini, jawablah. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian pensil bergerak perlahan ke huruf-huruf Ji-eun. Ketiganya saling pandang. Itu nama murid yang hilang di sekolah kan? Bisik Sojin. Pensil terus bergerak, membentuk kalimat, aku tidak pernah pergi. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Lampu padam, angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup. Kemudian, dari dinding belakang, muncul bayangan seorang siswi berseragam sekolah. Rambutnya menutupi wajahnya, bajunya sobek, tapi jari-jarinya panjang dan hitam. Kalian ingin bermain? Bisiknya. Minso menjerit dan melepaskan jarinya dari pensil. Tapi pensil itu meloncat sendiri dan menusuk kertas hingga robek. Darah mulai menetes dari kertas. Bukan tinta, darah. Hewon berusaha membaca mantra penutup untuk mengakhiri permainan. Tapi lidahnya terasa kaku. Ia tak bisa bicara. Sojin pingsan. Bayangan Ji-eun berjalan pelan. Mendekat. Kalau kalian memanggilku, maka kalian harus menggantikanku. Serem banget. Yaudah, main PS aja yuk. Tuh kan, jangan yang aneh-aneh. Hidupin lampunya boleh nggak? Ayo, kesana yuk. Mau ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletubbies. Dulu nama tempatnya kayak gitu, di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletubbies? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletubbies. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletubbies itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emangnya? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletubbies itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri dia memandang lurus ke kamera. Kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang. Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Kami pernah pergi, kami selalu di sini. Temani kami. Abis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam. Karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untuk sekarang namanya udah diganti. Jadi Lembah Watangan namanya. Ya, emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Yuk.
Bengkulu darurat sosial media. Padahal sosial media itu sendiri di zaman sekarang merupakan cerminan diri, merupakan cerminan masyarakat itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Sanja, konten kreator asal Bengkulu. Banyak konten kreator asal Bengkulu yang videonya ditonton oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Tapi di Bengkulu itu sendiri, konten yang beredar dan dibuat kebanyakan kreatornya sangat memprihatinkan. Mulai dari video dengan ucapan yang kotor, perilaku yang kasar, bahkan kebanyakan vulgar dan berbau pornografi jadi hal yang kita temukan setiap hari ketika membuka sosial media seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Padahal konten negatif seperti ini punya dampak besar bagi penyimpangan karakter, terutama bagi anak-anak. Jangan sampai hal ini lumrah di masyarakat kita. Jadi stop menganggap konten seperti ini menghibur. Masih banyak cara berkreasi dan menghibur di sosial media. Sebagai konten kreator, kita harusnya punya tanggung jawab moral terhadap video yang kita buat yang berdampak ke penonton. Video ini dibuat untuk menyuarakan keprihatinan terhadap konten-konten yang beredar luas di masyarakat yang berbau negatif di sosial media Facebook, Instagram, TikTok, khususnya di daerah Provinsi Bengkulu. Sekaligus mengajak followers-followers dan siapapun yang menonton video ini untuk bersikap tegas menolak konten-konten serupa dengan cara apapun. Apakah dengan cara memblokir, mereport, tidak membagikan postingan tersebut, dan lain-lain. Mari jaga keluarga kita dari konten-konten negatif. Tontonan berkualitas, insya Allah manusianya juga berkualitas. Banyak orang yang nggak tahu Bengkulu itu ada di mana. Sekalinya keluar nama Bengkulu di media, kebanyakan tentang hal buruknya saja. Entah itu kasus korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sudah saatnya Bengkulu bangkit. Dikenal masyarakat luas dengan prestasinya, dengan berita baiknya, dengan pribadi baiknya. Dari mana kita memulainya? Salah satunya dari sosial media yang sehat. Ini tanggung jawab bersama. Saya Tri Sanjaya, kreator dari Sanja Stone. Salam literasi. Wih, nyampe juga di Iran tahun 70-an. Katanya bagus banget nih. Lah, kok apa sih abang? Tahu. Pasti lihat aku ya. Mau godain aku ya. Kagak. Ini Iran nih. Apa Amerika ya? Kok mak nggak pakai jilbab sih? Pakai jilbab. Hijab itu untuk yang ekstremisme doang. Di sini tuh bebas. Di kota besar kayak Teheran, perempuan pakai mini dress, celana ketat, dan make up cetar dan potongan rambut ala barat, bukan hijab. Kita di sini modern banget. Alkohol legal, bar, diskotik, bioskop, dan konser musik semua ada di sini. Kok gitu sih Irannya? Keren sih, mirip Amerika banget gitu. Tapi kayak ada yang salah ya. Wow, sudah tentu. Kita ini sekutu utamanya Amerika di kawasan Timur Tengah, sama kayak Israel. Salah banget itu. Ya udah, nikmatin aja. Waktunya juga udah deket. Nih ya, gua ramal kita bakal ketemu di kantin. Kagak, nanti gua ramal bukan ramal lagi sih, tapi ini udah pasti tahun 1979 kalian bakal ada revolusi Islam. Kagak ada lagi nih yang kayak beginian. Lu harus pakai jilbab lu. Ukurin lu. Udah, balik. Alhamdulillah, nyampe lagi. Mbak, kok ada di sini lagi sih? Lu siapa sebenarnya? Kok masih ada juga di masa depan sih? Jangan deket-deket, Bang. Kenapa? Orang gila, palanya kejedot udah balistik kemarin, makanya jadi kayak gitu. Orang gila ternyata. Woi, nomor 8 apaan? Bentar, nomor 8C, nomor 9A, nomor 10B. Udah, jangan nanya lagi. Tapi kan soalnya soal esai. Lah iya ya, aduh. Wah, nomor 8 apaan? Nomor 8-nya. Iya, bentar ya, bentar. Tahu lo nomor 8? Apa? Kasih jawabannya, tapi kepala lo orang hantem dulu lo. Ya, lo harus tahu lo, sejak tahun 2016 menyontek macam ini di China saat ujian nasional dianggap sebagai kejahatan kriminal. Lo orang bakal dipenjara sampai 7 tahun lo. Tapi kan saya belum dapat jawabannya, Sifu. Lo orang jangan macam-macam sama lo. Sudah jelas tadi lo contek. Tapi ini kan di Indonesia, mana ada nyontek di penjara. Paling dikeluarin di kelas terus disuruh keliling lapangan. Nggak bakal di penjara. Wah, salah negara lo. Ya sudah, kalau sama malah ada keluar kelas lo, yang ada lo orang cukup berdiri di depan kelas. Sini. Karena lo orang sudah nyontek, sekarang ikutin tangan kanan di depan. Tangan kanan di depan. Tangan kiri di depan. Tangan kiri di depan. Pasang kuda-kuda.
Udah sih, Bu. Sudah, sangat mudah loh. Pertahankan posisinya, ini tahan terus ya, sampai 7 tahun. Yang bener aja dong.